mempersiapkan hati untuk berbicara dengan Tuhan. Berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, nama kami puji, kini Yesus dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Silakan duduk. terima kasih. Baik, Ibu mau cek dulu kehadiran. Siapa tahu ada yang tidak hadir lagi hari ini. Ya. Zain, Hadir Ibu. Pait, Hadir. Sarong. Hadir Ibu. Oke, baik. Semua hadir ya. Ya. Oke, baik. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Hari ini kita sama-sama mempelajari materi baru. Setelah minggu lalu kita sudah bahas materi tentang apa? Siapa yang sih? Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Oke, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Siapa yang masih ingat apa itu perumpamaan? Ucin? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa kaisar atau simbolis. Oke, penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa kiasan atau simbolis. Tepuk tangan dulu. Kalau minggu lalu kita bahas tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, hari ini kita akan membahas materi baru, tema baru tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat. Kalau dilihat dari judul, siapa yang pernah dengar kata mujizat? Pernah dengar? Pernah. Kalau pernah, coba berikan penjelasan apa itu mujizat. Gula? Sesuatu yang dibuat oleh Yesus tetapi tidak bisa dibuat oleh manusia. Sesuatu yang dibuat oleh Yesus dan tidak bisa dibuat oleh Manusia. Dengan kata lain, mujizat itu sesuatu hal yang luar biasa yang tidak bisa dibuat oleh kita manusia. Itu mujizat. Baik, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini ada tiga. Yang pertama, peserta didik memahami makna kerajaan Allah sebagaimana diwartakan oleh Yesus melalui tindakan dan mujizatnya. Nanti di bagian akhir, kamu semua harus bisa tahu pengertian dari kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. 3 poin ini yang akan kamu capai dalam pembelajaran hari ini. Ibu minta adik-adik mengamati gambar yang ada di depan. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Kira-kira di depan ini gambar tentang apa? Mujizat Yesus. Itu secara keseluruhannya. Sekarang Ibu minta coba adik-adik mengamati satu-satu gambar yang ada di depan. Gambar pertama, ini gambar tentang mujizat apa? Gambar kedua, mujizat apa? Ketiga dan keempat, dan seterusnya. Coba. Gambar pertama, ayo. Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Tepuk tangan. Gambar kedua. Yesus meredakan angin ribut. Yesus meredahkan angin ribut. Oke, tepuk tangan. Gambar ketiga. Yesus menampakkan diri di tengah orang banyak. Yesus menampakkan diri di tengah orang banyak. Tepuk tangan. Gambar yang Ibu tampilkan di depan ini adalah perwakilan atau sebagian dari contoh mujizat yang dibuat oleh Yesus. Nanti sebentar kita akan mempelajari lebih jauh atau lebih lanjut apa saja mujizat yang dibuat oleh Yesus selain yang Ibu tampilkan di depan. Sekarang kita masuk dalam kelompok masing-masing. Karena ini hari kita punya model pembelajaran PBL berbasis masalah. Nanti kalian
diminta untuk memecahkan masalah berdasarkan pertanyaan diskusi yang sudah disiapkan. Minggu lalu Ibu sudah bagi toh kelompok diskusinya? Sudah. Untuk hari ini masih tetap kelompok yang sama. Sekarang Ibu minta kamu bergabung dalam kelompok yang sudah dipilih minggu lalu. Silakan. Oke, baik. Karena kamu sudah duduk dalam kelompok, Ibu bagikan kamu LKPD. Nanti kamu berdiskusi dalam kelompok berdasarkan pertanyaan yang Ibu sudah siapkan. Kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, Ibu beri waktu 10 menit mendiskusikan pertanyaan yang sudah disiapkan dalam LKPD. Bisa? Silakan didiskusikan. Sebentar, kalau sudah diskusi, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompoknya mempresentasikan. Dan anggota kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan kerja. Baik. Sekarang kita presentasikan. Sebelum Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan, Ibu minta kalian berdiri dulu. Saya lihat sudah muka sudah tidak jelas. Sampai dengan masih pagi sudah tidak semangat. Ayo berdiri. Semua berdiri. Kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya? Masih ingat? Kelas ke-8A. Pendidikan agama Katolik. Oke. Baik, saatnya kita presentasikan ya. Mulai dari kelompok 1. Ingat, kalau kelompok 1 sudah presentasikan, kita kelompok lain dengar dan diam. Karena sebentar itu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Sudah siap kelompok 1? Silakan perwakilan dari kelompok. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Maria Purwalagu, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi, jawaban nomor 1 dengan pertanyaan, apa pesan dari mukjizat yang dibuat Yesus? Jawaban yang kami rangkai di sini ialah pesan yang dapat kita ambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44, yaitu Lazarus dibangkitkan. Yesus membangkitkan Lazarus. Pesan yang dapat kita ambil yaitu tentu kita tidak dapat membangkitkan orang mati dan itu sudah mutlak. Namun kita dapat membantunya dengan berdoa memohon kepada Tuhan agar dia atau seseorang yang mati tersebut dapat dibangkitkan serta duduk di sisi kanan Allah Bapa di surga. Jawaban nomor 2 dengan pertanyaan, apakah tindakan Yesus relevan dengan masalah sosial yang kita hadapi? Serta jelaskan alasan tersebut. Tidak. Alasannya, kita manusia tidak dapat membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan Yesus. Namun kita hanya dapat menyembuhkan, itu pun karena berkat campur tangan Tuhan. Jawaban nomor 3 dengan pertanyaan, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah yang terkandung dalam tindakan Yesus dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Jawabannya ialah nilai yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut yaitu peduli. Tentu kita dapat menerapkan nilai tersebut dalam lingkungan sekolah, keluarga, serta masyarakat. Serta tindakan yang dapat kita lakukan yaitu peduli terhadap orang yang sedang melewati sakrat maut. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, silakan. Silakan, saya berani sudah disimak. Saya mau bertanya satu, apa makna bangkitan Lazarus bagi kita? Makna kebangkitan Lazarus bagi kita yaitu kita dapat belajar dari Tuhan Yesus bagaimana
cara berdoa agar seseorang yang telah meninggal dunia dapat bangkit berkat pertolongan doa kita manusia agar dapat duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan. Tadi kita omong tentang mujizat. Contoh mujizat sudah juga kamu sebut. Pertanyaan ibu, apa itu kerajaan Allah sebenarnya? Ya, Kerajaan Allah adalah pokok kebenaran yang dibawa Yesus kepada kita di dunia. pokok pembartaan Yesus. Pokok pembartaan Yesus ada dua. Dia membartakan kerajaan Allah melalui kata-kata atau yang kita kenal dengan sebutan melalui perumpamaan. Dan yang kedua melalui tindakan atau dengan mujizat. Dalam hidup Yesus, dia tidak berbicara saja tentang kerajaan Allah, tetapi dia memberikan kesaksian tentang tindakan Yesus dalam membartakan kerajaan Allah. Tindakan mujizat Yesus kita bisa maknai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa tadi? Peduli terhadap orang lain. Baik, sampai sini mengerti? Mengerti. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ibu mau tanya. Dari pembelajaran yang kita sudah buat tadi, dari bagian awal sampai diskusi, terus saat ibu menjelaskan, kegiatan bagian mana yang kamu suka? Alasannya apa? Iya, Lupita. Kegiatan yang paling saya suka dalam kegiatan hari ini ialah diskusi. Alasannya kita dapat bekerja sama untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Injil yang sudah dipaparkan. Oke, kegiatan diskusi. Karena selain menghargai pendapat orang lain juga ada kegiatan kerjasama di dalam. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti untuk pembelajaran materi Yesus membartakan kerajaan Allah sudah selesai. Sehingga ibu kasih kamu tugas. Ini tugas rumah. Ibu minta kamu tulis. Tugasnya, kamu menulis pengalaman saat mengalami penderitaan dan apa bentuk kepedulian orang lain terhadapmu. Nanti minggu depan ibu periksa harap semuanya kerja. Baik, adik-adik sekalian, karena tadi kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Yang jelas, untuk menutup juga kegiatan kita harus tutup dengan doa. Ibu minta satu orang berdoa, semua berdiri. Kita ambil sesuatu yang paling berdoa. Mari kita siapkan dan berdoa dalam nama Bapa. Oke, terima kasih dan selamat beristirahat.